Setelah tampil gemilang melawan Israel Adesanya untuk mengklaim gelar kelas menengah tahun lalu, Strickland dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai juara kelas 185 pound pada bulan Januari, menyerahkan sabuk itu kepada Dricus du Plessis melalui keputusan split yang sangat tipis. Meski demikian, bagi Tarzan tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk kembali berjuang merebut sabuk tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari CEO UFC untuk kembali naik melawan pemenang antara sang juara saat ini, Dricus du Plessis versus Israel Adesanya. Dana White kembali menebar momen ngeprank kepada para petarung-petarungnya setelah sebelumnya menempatkan Magomed Ankalaev untuk kembali bertarung dalam tangga nominasi. Keputusan yang dinilai kembali mengejutkan akhirnya terdengar lagi baru-baru ini. Kini giliran dari pemenang Khamzat Chimaev versus Robert Whittaker yang menerima prank dari Dana White, di mana sebelumnya setelah gagal untuk rematch pasca kekalahannya dari Dricus du Plessis, Sean Strickland akhirnya mendapatkan kembali apa yang diinginkannya pasca mantan juara tersebut mengalahkan Paulo Costa pada bulan Juni lalu. Kemenangan Tarzan ini mengukuhkannya sebagai pesaing peringkat pertama di divisi kelas menengah, dan itulah mengapa dia dianggap cukup pantas untuk menantang gelar setelah UFC 305. Di saat sebelumnya, Strickland juga pernah mengatakan jika dia hanya akan duduk santai di pinggir lapangan sambil menunggu keputusan UFC siapa yang akhirnya akan diberi nilai kepantasan untuk pertarungan gelar yang berikutnya. Dan ternyata prediksinya tepat sekali. Setelah sebelumnya juga banyak orang yang beranggapan, dan bahkan dari sang juara Dricus du Plessis juga mengatakan jika pemenang antara Khamzat Chimaev versus Robert Whittaker sangat layak untuk menjadi pesaing gelar yang berikutnya. Namun kini penggemar telah menerima jawaban yang jelas setelah Dana White menyatakan keputusannya lewat satu obrolan dengan The Jim Rome Show bahwa Strickland adalah target yang berikutnya untuk menjadi lawan pemenang du Plessis versus Adesanya. Does Sean Strickland get the winner of that fight? Listen, Sean Strickland right now is the #1 ranked middleweight in the world, and the answer is yes. Pernyataan dari Dana White ini cukup mengejutkan bagi penggemar pertarungan, mengingat bagaimana kerasnya UFC yang berusaha untuk menekan The Boss yang belum terkalahkan itu dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, dari ketidakaktifan Chimaev yang sering terjadi, sepertinya merupakan indikasi bagi promosi untuk kembali tidak menempatkannya sebagai penantang gelar jika dalam pertarungannya melawan Whittaker di UFC 305 berhasil mengalahkan The Reaper. Dan bagi Whittaker juga mengalami dampak yang serupa dengan Chimaev, di mana mantan juara Australia itu juga tidak akan memiliki potensi ke pertarungan gelar yang berikutnya jika mengalahkan Khamzat di UFC 305. Di penjelasannya yang lain, Dana White juga kembali menegaskan jika Chimaev seharusnya berada di peringkat kelima teratas divisi kelas menengah UFC. Namun disebabkan kondisi kesehatannya yang semoga saja Chimaev dalam kondisi terbaiknya untuk tanggal 26 Oktober di Abu Dhabi, tampaknya masih menjadi keraguan bagi promosi apakah Khamzat akan benar-benar bisa sampai di pertarungan tersebut. Klaim dari promosi ini sendiri juga didukung dari media taruhan pertarungan BetOnline AG yang memberikan status favorit bagi Chimaev jika penarung Chechnya ini akan kembali mengundurkan diri dari susunan acara UFC 308 mendatang, dengan peluang Khamzat tidak akan muncul di pertarungan tersebut sebesar minus 140. Iya, Khamzat juga memang terpantau tidak seperti sebelumnya dalam mengikuti beberapa pertarungan di Octagon. The Boss saat ini lebih terlihat sebagai petarung yang kembali cuma memberi sensasi, meski tidak seperti sensasi sebelumnya. Padahal banyak penggemar yang masih mengharapkan keaktifan dari pertarungannya untuk segera menaiki puncak daftar penantang gelar. Dan dari semua yang telah dilakukannya ini, Khamzat tergolong sebagai pesaing yang memiliki perjalanan terpanjang untuk pertarungan gelar, setelah sebelumnya juga berpindah kelas. Padahal saat itu juga jika berat badannya untuk pertarungannya melawan Nate Diaz dan mampu memenangkannya, peluang Chimaev dipastikan ketembakan gelar.
Namun kesalahan pada berat badan akhirnya kembali menempatkannya ke peringkat 11 divisi kelas menengah hingga saat ini. Cukup sangat disayangkan dari apa yang terjadi pada Khamzat. Padahal potensi untuk menjadi juara telah dimiliki The Boss. Namun apa daya, segala yang menghalangi tetap berdatangan, baik itu yang disebabkan dari dirinya sendiri maupun dari keadaan di sekitarnya. Setelah kemenangannya untuk meraih gelar juara di divisi kelas welter, Belal Muhammad sempat berencana akan pensiun dari UFC jika dari pertarungan yang terakhir melawan mantan juara Leon Edwards gagal dimenangkannya. Belal Muhammad paling tidak membutuhkan 10 kemenangan beruntunnya untuk meraih kesempatan pertamanya dalam perebutan gelar UFC, hingga kini menjadi penguasa di divisi kelas welter. Semula Belal Muhammad dijanjikan satu kesempatan untuk merebut gelar setelah mengalahkan Gilbert Burns di UFC 288. Namun UFC mengepranknya dengan lebih memilih untuk memberikan kepada Colby Covington, yang pada saat itu membuat Belal bertanya-tanya berapa lama lagi dia harus menunggu perebutan gelar di divisinya. Setelah itu terungkap pula hal lainnya dengan Islam Makhachev yang sempat ditawarkan untuk melawan Leon. Kemudian ada nama lainnya seperti Khamzat dan Shavkat Rakhmonov. Namun ketiganya menolak dari tawaran ini karena sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Meski demikian, dari ketiga nama tersebut cuma nama Belal yang belum pernah mendapat panggilan, meskipun jika puasa dalam bulan Ramadan bukan merupakan satu penghalang baginya. Mengingat dari sulitnya perjalanan sang juara kelas welter tersebut menuju pertarungan puncaknya, itulah mengapa Belal sempat menegaskan dalam hatinya jika di pertarungannya melawan Leon dia kalah, maka petarung Amerika Palestina itu dipastikannya akan memutuskan untuk pensiun dari UFC dengan beralasan bahwa peluangnya kepada tembakan gelar tidak akan didapatkannya kembali. Exactly. I mean, and it was like to the point in my head where I was looking at it like, if I lost, there's a chance that I'm probably just gonna be like, bro, I'm hanging him up because I'm not gonna get another shot at it. It was so hard to get there. I mean, I'm begging you guys to make a video for. Mendengar dari rencana Belal seperti ini kelihatannya cukup menjadi keprihatinan bagi penggemar UFC. Bagaimana sulitnya bagi petarung seperti Belal untuk mencapai puncak karirnya, meskipun telah memiliki beberapa persyaratan yang memantaskan baginya, seperti dengan 10 kemenangan beruntun di Oktagon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.